Nah, Gue makan udah pagi. enak bener sih. Cobain. Mau baksonya aja, tapi sedikit aja. Karena berlebihan itu Pedes, tidak tapi baik. pedes banget itu. Minum lah. Nggak ada dispenser di lantai 3, Tik. Minta Ambil. Ya tolong, Tik. Gue telepon dah. Udah lo aja. Mau Mangihin ya? Enak banget sih ini kayaknya. Ntar gue telepon Mangihin dulu. Lu mau air putih aja? Boleh, boleh. Dingin. Nggak usah deh, terserah dia. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya. Mau minta tolong Mangihin. Mau minta tolong minta air putih ke lantai 3 yang di lorong itu Mangihin. Lantai 3. Iya, aku lagi sama Tika di lantai 3. Minta tolong minta air putih. Minta air putih dingin. Ya Bang ya. Oh iya. Ya, makasih Bang ya. Oke siap. Itu udah kayak itu. Nah, ini dia. Minum Bang. Makasih ya Mangihin. Asik. Sini aja bang. Di sini aja duduk. Hah? Ayo mau kemana? Sini aja dulu. Cerita-cerita. Apa Aku ada cerita seram. Cerita apa tuh? Tapi aku pengen cerita kalau ada Mangihin di sini. Jadi kebetulan minta tolong tadi mau ada cerita. Ya, cerita apa? Mangihin mau nggak dengerin ceritanya? Boleh. Berani gak? Serem nih. Serem. Nggak tahu sih, menurut aku serem karena aku ngalaminnya pribadi karena waktu itu jadi gini ceritanya. Zaman aku masih SMA. Ntar ya minum, pedes. Minum dulu lah. Kalau nggak bawa minum mah? Enggak. Tangannya cuma 2 tik. Ya kan sama enak. 3 gitu di atas. Ya jadi gini ceritanya, zaman aku SMA, aku tuh abis lulusan SMA sama teman-teman aku ngadain acara gitulah, jalan-jalan ke daerah puncak. Biasalah anak muda kan kayak pengennya belum mau pisah karena SMA udah selesai tapi pengennya masih nongkrong-nongkrong, masih bareng-bareng, jadilah pergi bareng-bareng rame-rame sekitar 15-20 orangan lah ke puncak. Itu satu sekolah semua tuh. Sekolah semua, enggak sih, beda-beda sekolah, jadi tongkrongannya tuh beda. Tongkrongannya tuh bukan tongkrongan sekolah, tapi yang nongkrong di situ tuh kebanyakan dari sekolah gua sama ada satu sekolah lagi lah, aku nggak bisa sebutin. Nongkrong di situ, terus kita pergilah ke puncak rame-rame. Kejadiannya itu, jadi ceritanya udah malam, lagi pada di kolam renang, bakar-bakar, makan segala macem. Acaranya emang nggak ditentuin mau ngapa-ngapain, emang bebas aja udah gitu. Jatuhnya staycation sih, emang cuma di villa doang karena villanya itu rada di atas. BTW daerah puncak ya, ada di atas dan rada jauh kalau mau ke daerah warung, daerah wisata, daerah puncak sana. Villanya sebenarnya nggak yang gimana-gimana, nggak yang mencekam, nggak yang villa lama gitu, nggak kayak di apa villa-villa yang kita lihat yang serem-serem. Iya. Enggak, sebenarnya biasa-biasa aja Biasa villanya. aja. Acaranya itu berlangsung sekitar sampai jam 1, jam 2-an. Terus udah selesai makannya, udah selesai berenangnya, udah tinggal ngerokok-ngerokok, ngopi segala macem. Adalah satu temen gua, dua temen gua itu yang mau tidur duluan. Ini laki semua ya? Laki semua. Yang mau tidur duluan karena kopinya udah selesai, rokoknya udah selesai, pengen ke kamar duluan lah. Jadi villanya tuh tingkat. Yang di atas bisa ngeliat ke daerah kolam renang. Oh, balkon. Jadi yang di kolam renang tuh bisa ngeliat juga yang ke atas. Terus yang 2 orang ini tadi tuh minta balik duluan ke kamar. Cerita singkatnya cuma sampai ketika orang-orang yang lagi di dalam yang di kolam renang itu ngedenger tiba-tiba yang di
kamar tadi itu kayak asik sendiri, kayak ngobrol seru sendiri, kayak yang di bawah pun yang lebih rame itu kayak ngerasa lebih rame yang di atas gitu, yang berdua, padahal kan dia cuma berdua kan di atas. Kayak jadi kebingungan tuh sekitar 12-13 orangan tuh kebingungan ketika itu di atas berisik amat kayak rame padahal cuma berdua. Nggak lama dari situ pokoknya intinya bingung lah, terus diteriakin dari di bawah, woi, gue pengen sebut namanya tapi takut dia nonton, gue belum izin sebenarnya cerita kayak gini sama dia. Jadi intinya adalah teman gue disebut namanya, dipanggil, woi, ngapain sih berisik banget, lu berdua lagi pada ngapain, tanya gitu nggak dijawab. Udahlah, kita ke distract lagi lah sama hal yang kita lakuin di bawah, sampai pada akhirnya yang berdua tadi itu, jadi ada si A ada si B ya biar gampang ya. Nah si A ini itu teriak nama si B, misalkan misalkan kita berdua nih, lo teriak nama gue. Ya misalkan gue Arfa, lo Tika, gue teriak Tika, padahal mereka berduaan kan di kamar kan. Tika, bingung dong lah, mereka berduaan di kamar tapi teriak namanya. Sumpah ini asli, gue ngerasain sendiri di kolam renang itu tuh bingung karena mereka berdua di kamar dan kita juga bingung ketika dipanggil salah satu namanya itu, kok mereka berduaan tapi manggil yang si A ini manggil si nama satunya. Kenapa? Kenapa? Bingung lah sampai atas. Didatengin tuh ke atas. Ternyata yang si Tika ini, yang si B ini kesurupan. Yang si A manggil nama si B ini tuh pengen balikin supaya nggak kesurupan, karena kesurupannya ceritanya, masuk ke cerita si A ketika udah ceritain gimana kronologis kesurupannya. Ketika udah sampai di atas, si B ini tadi ternyata itu kayak main HP awalnya, terus ketika main HP si A ini nggak ngelihat kalau si B main HP, tahu-tahu si B ini ketawa kecikikan sendiri, dikira nonton video. Gue dikira si A tuh nonton video, cekikikan, taunya pas dilihat ke tembok itu temboknya itu ada HP yang lagi ngecas, HP-nya di si B, si A tahu. Terus kalau misalnya dia cekikikan kenapa? HP-nya kan dicas, pas dilihat cekikikan sambil jongkok begini gitu. Terus cerita si A ya, yang di kolam renang tuh nggak tahu, semuanya nggak tahu kronologisnya gimana. Begitulah kronologisnya. Lompat lagi ketika kita semua yang lagi di kolam renang datangin si yang kesurupan tadi, itu baru dong point of view-nya kita semua nih ngeliatin yang kesurupan. Kenapa ini tadi? Kenapa? Iya nih kesurupan. Kita nggak ada yang ngerti bacaan gimana gitu. caranya? Iya, bacaan cara ngeluarinnya gimana. Udah kul huwallah aja. Nggak keluar. Pas udah di kul huwallah, Anas juga nggak keluar, Al-Fatihah nggak keluar. Jadi kesurupannya tuh kayak panas. Tapi matanya tuh kosong, ngelihat ke satu titik gitu ke bawah gini. Panas. Tolong. Tapi kayak nggak kesurupan orangnya. Nggak yang kayak matanya ke bawah apa ke atas gitu, enggak kayak gitu, enggak. Aja gitu ya? Pokoknya yang kita lihat, yang dari kolam renang itu ngelihat itu cuma gini kayak orang bengong tapi ngomongnya panas kayak orang kesurupan. Jadi bingung kan. Terus ada satu temen gua yang dari kolam renang tuh bilang kayak, keluar dari temen gua, lu cabut dari temen gua, jangan ganggu temen gua. Terus ada temen gua juga yang lagi, kan kita bingung ya nggak bisa ngeluarin si temen gua ini. Ada yang ngazanin tembok. Bingung, jadi anak-anak SMA yang kebingungan gitu mang buat ngeluarin si setan yang ngerasukin ini, bingung. Jadi pada sampai akhirnya keluarlah, ada yang keluar nyari akang-akang villanya. Ternyata ketika keluar tuh akang-akang villanya lagi di depan villa, lagi ngerokok ngopi gitu, jaga. Kenapa mang kok berisik di atas? Kirain lagi pada nyanyi-nyanyi, kirain lagi pada seru-seruan. Enggak mang, ini lagi ada yang kesurupan, bilang gitu. Siapa yang kesurupan? Iya teman-teman ada orang yang bisa ngeluarin memang. Udah dibacain ayat kursi belum? Nggak ada yang bisa baca ayat kursi mah. Namanya anak SMA mang. Nggak ada yang bisa baca ayat kursi. Udah. Amang bantuin, akang bantuin.
Udah selesai akhirnya cerita di situ. Di situ pengalaman pribadi gue ngelihat orang pertama kali kesurupan Iya. di depan mata gue sendiri. Mungkin karena awalnya gue nggak assalamualaikum, terus yang gue lakuin di situ juga mungkin kurang baik. Iya. Gue kan sebagai tamu jadi kayak mungkin diganggu atau gimana. Ceritanya selesai sampai situ ketika ya udah akhirnya dibacain. Kita akhirnya si akang-akang villanya tuh masuk sendirian di kamar. Kita semua nunggu di depan kamar tuh, jadi kayak ada kasur gitu, kasur tambahan buat yang duduk yang tidur di situ. Terus akangnya tuh sama si B yang kesurupan tadi Iya. selesai gitu keluar setannya. Terus si B tadi tuh jalan keluar terus nanya kayak tadi gue kenapa? Lemes apa gimana gitu? Tadi gue tuh sebenarnya kayak dia penjelasannya gini. Tadi gue tuh sebenarnya sadar gue tuh ngomong panas, tapi gue tuh nggak bisa ngontrol diri gue sepenuhnya kayak biasa gitu. Gue tahu kalau gue ngomong panas, gue ngomong sakit, tapi itu kayak bukan gue yang ngomong. Kayak gitu doang sebenarnya. Kalau lu ada cerita serem? Kalau gue cerita dari temen gue sih. Jadi temen gue ini punya temen. Dia tuh tinggal di daerah perkampungan gitu, Jawa Barat. Nah, terus di kampungnya dia itu ada rumah gede banget. Terus ada pohon yang gede banget juga. Nah, pohon yang gede banget itu di luar rumah. Di halaman rumahnya tuh ada pohon pisang. Ada pohon pisang. Terus yang rumah gede ini kan punya tetangga tuh ya. Tetangga satu jalur gitu, tetangga rumah gede 1, 2, 3. Ada rumah tetangganya 3 orang. Si rumah yang pertama ini ngomong kalau dia tuh kehilangan uang hari pertama kehilangan uang 100.000. Ngomong ke si tetangga? Jadi enggak ngomong ke Kehilangan tetangga, uang gimana? ngomong ke temen gue. Ini ceritanya temen gue. Kehilangan uang 100.000. Kebesokannya kehilangan uang 50.000 2 lembar. Oke. Jadi udah kehilangan 200.000 dong. Itu tabungan dia ada 500.000. Tinggal 300. Nah, si rumah yang kedua uangnya tuh dikaretin sejuta. Ditaruh Di lemari. Zaman dulu di kampung itu tuh nggak nyediain nyimpen di bank atau nyimpen di HP gitu. Enggak, mereka masih percaya nyimpen di lemari kalau uang-uang itu. Yang uang sejuta dikaretin itu hilang juga, diambil selembar. Yang rumah ketiga juga naruh emas gitu-gitu hilang juga. Nah, pada kayak ibu-ibu gosip gitu ngomong lah sama gue juga hilang gitu. Aku juga hilang gitu-gitu. Nariklah orang pintar. Narik orang pintar. Ternyata itu rumah yang gede itu katanya melihara tuyul. Terus sering banget ada anjing liar di situ lewat juga selalu ngegonggongnya tuh depan rumah itu. Ada anjing nggak ada yang punya gitu? Nggak ada yang punya, anjing liar aja, anjing liar di jalanan tapi ngegonggongnya ke rumah yang gede banget itu. Cuma ngarah ke gonggongan. Gonggongannya cuma ngarah ke rumah yang besar itu. Terus kata dukunnya, nggak apa-apa, orang pintar deh. Kata orang pintarnya, coba caranya ambil akuarium, taruhin ikan sama kepiting katanya untuk ngusir-ngusir gitu ya lah ya. Setelah dilakuin itu bener nggak itu lagi. Nggak ada ini lagi. Fun fact-nya gitu katanya benar ikan sama kepiting di dalam akuarium tuh bisa ngusirin tuyul. Jadi ketika udah selesai udah ditaruh si akuarium tadi dengan ikan dan tuyul, si rumah-rumah tadi udah nggak kehilangan duit lagi. Enggak. Terus lanjutannya udah situ doang sih. Pengen cerita dari Mang Ehin dah, ada nggak Bang? Iya, Mang Ehin dari tadi duduk di sini. Diem aja. Ceritanya gimana Mang kalau Mang Ehin ada cerita-cerita seram? Cerita seram itu pertama 2014 kalau nggak salah ya. Pertama kerja di sebuah kafe. Jadi apa tuh Mang? Jadi waiters. Oke. Di sebuah kafe waktu 2014. Pertama masih aman sih, nggak ada hal-hal yang aneh gitu ya. Makin lama itu udah berapa bulan kemudian udah ngerasain tuh, mulai dari temen udah ngerasa nggak enak kan, ada kadang ya namanya di tempat yang kayak gitu kan pasti ada aja gitu, ada denger suara apa gitu, barang jatuh. Iya. Tadi pas malam
malam habis acara, habis udah closing lah kita ya, udah tutup. Saya biasa rebahan. Tiba-tiba lah pas rebahan lihat di depan kamar mandi kan ada tangga, kita di lantai 2 biasa istirahatnya. Biasa kan mes di lantai 3, tapi kita mau di lantai 2 gitu kan. Kok ada cewek berdiri di depan tangga. Terus ada yang cewek? Gak ada. Kita yang ini tuh cowok berarti ya? Cowok berempat. Oke. Kita cowok berempat, tidur berpisah karena kan sofa satu-satu nih. Udah gitu tidur berpisah satu-satu. Lagi tiduran, kok ada cewek ya? Perasaan udah ditutup pintu kan gitu kan, udah dikunci. Oh bukan Ada pengunjung. cewek, iya kan, kita udah closing kan. Saya liatin, nah tiba-tiba udah hilang gitu kan. Lah, saya gitu kan. Tiba-tiba, wah ini bukan orang nih kayaknya kan. Nah udah kayak gitu, tidurlah saya kan, tidur. Pagi-pagi si manajer saya cerita. Apanya? Manajer saya cerita, gua jam 3-an, gua haus, gua mau minum, mau turun ke bawah, kata dia gitu kan. Pas gua turun di tangga, gua ada yang ngerangkul, kata dia gitu. Kata manajer Malihin. Dia turun ada yang ngerangkul, sampai pas setengah tangga, dia sadar, dia balik lagi. Dia sadar ada yang ngerangkul gitu? Iya, dia ada yang ngerangkul, dibawa turun lah gitu kan, turun ke tangga, setengah tangga, dia sadar. Udah dia balik lagi langsung tidur. Yang Waktu rangkulnya itu tuh dia ngerasa doang apa dia ngelihat gitu? Ya mungkin setengah ngantuk kali kan, dia lagi ngantuk gitu kan, dia haus, dia turun, ya kayak orang dipegang tadi bener gitu, dirangkul gitu, turun. Terus udah dia tidur lagi, teman saya juga ngomong, kaki gue ditarik katanya gitu. Jadi dalam malam itu kejadian ada 3 gitu? 3. Mang Ihin ngeliat cewek, Iya, manajer Mang Ihin ngeliat dirangkul, teman terus saya temen Mang Ihin ditarik pas lagi tidur. Pas lagi tidur. Soalnya si posisi yang ditarik itu dia di pas si cewek itu berdiri. Pas Mang Ihin ngeliat. Iya. Waktu ngerangkul? Waktu ngerangkul makan nggak tahu. Di tangga? Di tangga. Dia kan pas dia turun, dia turun gitu di tangga. Itu ditarik kakinya. Tapi nggak ada sosok. Kata penjelasan teman Mang Ihin. Ceweknya tuh bentukannya gimana Bang? Bentukannya sih ya udah Putih, bentuk cewek nggak merah. putih nggak ini, cuman ya kayak bayangan gimana sih gitu. Tahu. Seperti kayak orang berdiri gitu kan, tapi emang gas kayak rambut panjang gitu. Kan cuman seinian doang kan gitu. Sekelibat. Iya, sekelibatan doang. Ngadep Mang Ihin atau ngadep? Dia ngadepnya sih ke, karena kan posisi tangga kan gini kan, saya di sebelah sini. Jadi dia ngadepnya ke tangga ke atas kayak mau naik gitu. Jadi ngilangnya juga langsung ke atas. Oh, ngilangnya tuh ngilang ke atas. Langsung ke atas ngilangnya. Dia langsung ke atas gitu. Udah jelang berapa hari lagi kita ngadain acara. Acara untuk menangkal hal-hal seperti itu atau acara? Kita acara Kafe. acara di kafe Oke. kan, ada yang booking, kita acara di kafe. Tiba-tiba jelang hampir jam 12 lah. Itu ada ibu-ibu yang mau ngeliat kan acara kita di lantai 2 nih, acara dancer gitu. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang pengunjung lah yang mau ngeliat kita acara. Dia pas naik di tangga dia jatuh. Kesandung kali mah. Nah, saya juga mikirnya kayak gitu, mungkin kesandung kali ya. Tapi Pas dilihat ya pas udah ditengokin kerasukan. Oh, pas lagi jatuh itu kerasukan tau? Iya, tahu-tahunya kerasukan. Nah, tiba-tiba pas udah kita ngeliat yang lagi acara juga dancer-dancernya pada kerasukan juga. berarti masal dong. Iya kayak masal gitu, jadi 4 orang apa berapa gitu. Kita nyampe kewalahan meganginnya juga. Nah si yang saya pegangin, dia bilangnya udah berhentiin ini acara, udah gitu kan. Karena kita juga malam kan, biasanya kita tutup jam 11:30 udah tutup lah gitu. Ini kita nyampe hampir jam 1-an lah. Oh, acaranya malam? Acaranya malam. Udah dari situ udah panik lah semua. Nah, kejadiannya ketika itu lagi mencekam-mencekapnya gitu, ada akhirnya gimana Bang? Maksudnya diselesaiinnya gimana gitu? Kayak ada orang pintar kah datang atau? Ya mungkin karena orang-orang di situ Mereka- pada bisa kali gitu ya kan. Tapi Mengerti. pas kesurupan itu mereka ngomong ngerasa keganggu gitu apa gimana Bang? Ya kalau yang saya pegangin itu ngerasa keganggu. Ngomong apa dia pas?
udah berhenti, dia bilang gitu doang, udah berhentiin acara ini, udah katanya. Tapi selebihnya nggak tahu gitu yang lainnya gitu. Karena saya yang pegangin satu gitu. Udah sih, cuman udah dari situ udah saya juga udah lama akhirnya berhenti dari situ. Iya. Nah, kalau pengalaman Mang Ihin kan udah kerja di sini kan lebih dulu daripada gue, Tik. Gue pengen nanya kayak kemarin Pak Yuda tuh kebetulan. Waktu Mang Ihin kan Mang Ihin nih FYI, Mang Ihin tuh tidur kalau misalkan suka istirahat emang suka tidur di lantai-lantai di daerah-daerah sini juga emang yang belakang sini Mang. Tuh kalau misalnya lagi istirahat gitu sore-sore ke malam gitu, kalau misalnya Mang Ihin lagi tidur atau lagi rebahan gitu Mang, ada suka bunyi nggak Mang? Padahal di kantor ini udah pada pulang atau gimana gitu, ceritain kantor ini gimana Mang? Atau lorong ini gitu Mang yang kalau sering dijadiin kantor sih tempat cerita gitu. Ya kalau di kantor cuman aku kan pertama kesini tidur di lantai 4 kan. Tidur di lantai 4 pas banget yang di tangga tuh. Yang di sebelahnya tangga. Ya kan yang kita kan kalau ke atas kan lantai 4 langsung keluar kan, langsung keluar kan. Situ pas tiduran di dalam tiba-tiba ada yang lewat, set ke arah luar. Turun lagi, tek. Mang Ajo kali. Nggak kira orang kan. Mang Ajo Iman. Iya, nyangkanya wah orang pas liatin udah pada tidur kan. Oh, malam sekitar jam berapa, udah jam 12 ke atas lah. Oh, udah setengah, saya juga udah ngantuk banget gitu kan. Tapi belum tidur Mang Ihin makanya ngerasa. Justru kalau saya sendiri ya, kalau di tempat yang gimana ada yang gitunya pasti ngerasa. Itu awal-awal pasti. Awal-awal kerja di sini. Awal-awal. Di setiap tempat juga pasti awal-awal pasti ngerasa. Oh, kalau udah kesiniannya udah di sini udah biasa. Udah biasa kalau sini. Udah ceritanya itu dong. Nah, kayak di kantor ini kayak suara-suara begitu tuh itu mah udah biasa. Suara-suara apa Mang? Tadi emang ada suara-suara Mang, tapi aku dengar. Tapi gue tuh nggak berani tahu untuk memfokuskan kita yang lagi ngobrol di sini untuk ada suara apa ke distract sama suara-suara yang kayak gitu tuh. Tuh, ada lagi kan? Iya. Lalu kan kantor kan di bawah ya. Ini kan cuma kayak kalau di lorong sini saya pernah ada yang cekikikan. Mang Ihin lagi bersih-bersih atau gimana itu kronologinya itu gimana? Pas mau ngambil apa gitu kan di tempat kita naruh barang. Pas saya buka masuk posisi lampu gelap kan, belum dinyalain. Ya udah kan biasanya kan masuk aja. Tiba-tiba kok ada suara, kayak ada yang ketawa-ketawa gitu kan. Tiba-tiba langsung nyalain lampu, sepi. Lah, ini dari mana ini? Langsung ambil barang langsung keluar lagi. Itu siang. Malam. Ketika kita udah masuk kantor ini, Tik, karena kebetulan nggak ada jendela ya kalau di lantai paling bawah ya. Itu tuh kita nggak akan tahu nih siang, pagi atau malam atau sore. Emang ya? Iya. Jadi ini emang ruangan apa dan lorong-lorong ini tuh gelap aja gitu kalau misalkan ya kalau nggak pada pulang ya, kalau nggak dipakai ya kita matiin kan lampu-lampunya, jadi kan gelap. Kadang kalau ini juga ya udah biasa Pak, gelap juga lewat-lewat aja dan bunyi-bunyi juga nggak masalah gitu. Biasa-biasa aja kalau udah biasa mah. Cekikikan mungkin di sini kan ada mungkin sarang burung Mang, jadi mungkin itu suara burung Mang. Ya. Beda nggak sih? Kalau burung yang cekikikan, misalkan burung yang ini kan apa, yang kayak burung-burung gede gitu. Enggak, burung gede yang kan peliharaan. Gitu. Apa suara orang ketawa? Oh, beneran suara cewek? Nggak jelas cewek apa cowok, jadi kayak orang. Kalau diliatin wujudnya benar-benar diliatin gitu pernah? Kalau wujudnya itu yang itu dulu di kafe. Nah ada lagi yang tuh kerja di pabrik. Iya. Oh, pabrik nih. Aku pertama kerja emang udah diceritain sama omku. Oh, udah diceritain kalau di pabrik kenapa-napa gitu. Nih kalau di pabrik kan biasa kan kalau di teman-teman kan ada kan pasti cerita-cerita. Iya, pas malam pertama kita udah istirahat, dia cerita nih kalau di sini ada sosok perempuan. Sama anak kecil. Nah, kalau yang di depan sosok tinggi gede berbulu, matanya merah. Itu kan baru cerita.
baru cerita. Lama-lama udah kerja. Nah tiba-tiba kan udah gak enak badan nih, udah sakit. Pernah sakit tuh. Kerja sakit. Jadi kan karena capek kan, karena di pabrik kan, itu pabrik juga pabrik plafon, jadi bawa barang berat. Sakit, ya udah istirahat kan, itu udah posisi kita udah kontrak nih. Udah istirahat ke kontrakan. Pas istirahat kan yang di ini kan pinggang ya, jadi tengkurap. Tiba-tiba di kontrakan bunyi pintu, kebuka kan. Nah, aku kira kan teman kan, apa om aku gitu. Mang tolong dong, kata aku kan, geretekin, badan sakit banget atau gitu kan. Pas dia kebuka, udah langsung kayak diinjak. Tapi nggak ada orang ya? Nggak ada. Aku langsung gitu, langsung kayak benar-benar orang diinjak gitu kan. Pas aku nengok, itu udah hitam atas, tapi nggak kelihatan sih mukanya mah. Tembus ke plafon Bang? Ke plafon tuh berbulu gitu. Terus aku langsung bermerinding lagi. Diinjek. Itu bener-bener yang aku lihat serem itu sih. Bener-bener baru ngeliat gitu sosok kayak gitu. Ya biasanya makan paling sekelebatan gitu kan. Ini bener-bener nyampe pagi aku nggak bisa tidur, langsung gini aja. Udah. Ketiduran dalam posisi keinjek Bang? Jadi bukan ketiduran, jadi emang aku posisinya tengkurap karena kan gak enak badan kan, jadi aku tengkurapan gitu. Tiba-tiba kan kebuka kan pintu. Kirain omnya. Kirain om. Keinjak. Bukan keinjak. Diinjak kan sama omnya kirain. Aku kan minta tolong. Iya. Tolong dong keretekin kan, karena nggak enak banget badan. Tiba-tiba langsung langsung diinjak gitu. Iya, terus kayak orang ditibanin. Iya, diinjak nih sama orang yang Mang Ihin kira Om Mang Ihin tadi. Taunya kan bukan. Iya. Terus Mang Ihin ketiduran atau pingsan atau? Enggak, itu sebenarnya langsung nengok. Posisinya kan gini kan, rebahan gini. Langsung nengok gini. Langsung gini ke atas. Hilang pas Mang Ihin lihat itu dia langsung hilang apa gimana? Enggak, dia berdiri. Berdiri. Enggak ada suara? Enggak ada suara apa-apa. Berdiri. Pas dia berdiri, langsung gini lagi, langsung lihat ke pintu, enggak. Pintu itu tertutup. Oke. Hilangnya dia pas kapan? Udah aku nggak tahu, aku langsung udah gini aja karena aku takut juga. Tapi kan. Mang Ihin nggak pingsan? Enggak, aku bisa sadar. Tapi, nah ketika itu kaki Mang Ihin ngerasa nggak keangkat, nggak tahu, maksudnya nggak sadar. Kalau itu tiba-tiba udah nggak berat atau udah nggak ada sosok lagi gitu rasanya udah ngerasa udah kayak ya udah ini udah aman gitu. Mang Ihin cerita itu ke teman-teman Mang Ihin di pabrik itu atau enggak biar enggak pada takut gitu? Semua juga pada tahu sih. Mungkin yang karena aku kan baru cuma berapa bulan doang di situ. Mungkin orang-orang yang udah lama udah tahu. Karena om aku aja kan bilang kalau di pojokan sono yang tempat pertama kita tidur tuh ada sosok perempuan sama anak kecil kayak gitu. Om Mang Ihin nggak ceritain? Enggak. Cerita yang Mang Ihin diinjek ini? Aku nggak cerita soal itu. Mungkin soalnya om aku juga orang kayak ngerti gitu. Jadi mungkin dia tahu. Udah pernah diinjak juga semuanya yang tidur di situ. Dia nggak tahu ya. Mungkin itu lagi giliran Mang Ihin aja kali. Mungkin kali gitu ya. Rasanya apa itu Mang? Ya gimana sih orang tiba-tiba diinjak gitu kan? Kan Mang Ihin juga pernah diinjak, mungkin dipijit sama Memet misalkan gitu, dipijetin. Ya beda kalau dipijat kan gitu. Kalau dipijat kita kan itu kan spontan langsung begitu. Sakit nggak tapi? Tadi aja. Iya beneran spontan langsung. Gitu kan langsung gitu. Ya kalau rasanya kayak bener-bener kita diinjak aja. Apalagi Mang Ihin juga badannya enggak gede-gede amat. Iya. Diinjak apalagi dulu nggak kurus banget kan. Diinjak sama makhluk yang segede plafon. Tapi itu rasanya emang nggak maksudnya nggak langsung kayak berasa sakit banget gitu kan. Tapi kayak bener kayak dek gitu. Udah pas nengok langsung tinggi berbulu langsung gini tengkurup lagi. Baca sebisanya. Udah dari situ udah kayak udah mungkin udah aman ya. Mau nengok kan takut kan. Aduh gimana. Udah sampai pagi nggak tidur. Dia tidur dengan posisi tengkurap gitu? Tengkurap ya. Nggak, Mang Ihin tuh tidurnya sendiri di mes gitu? Biasanya bertiga. Tapi pada kemana? Om saya kerja kan bagian malam. Temen saya juga sama
teman satu kontrakan itu. Shift ya? Shift malam. Oh, pabrik Dia ya. ke bagian malam. Udah sampai pagi itu. Udah dari situ udah lama. Di sini karena akan sakit nggak masuk 2 mingguan lah. Jadi udah berhenti aja dah gitu. 2 minggu sakit ya? Iya. Oh, Karena keinjek itu? Iya. Oh iyalah. Sekitar 2 mingguan sakitnya. Sakitnya sakit apa? Pinggang? Apa pusing? Panas gitu. Pegel? Itu yang pas kalau sakitnya mah ya kayak biasa kayak masuk Oh, angin. masuk angin Tadinya gitu, mah kecapean. kan kecapean. Cuman yang pas keinjek itu kalau ada sosok yang inian pasti pada merah. Merahnya bukan langsung merah langsung semua. Sebadan? Tapi Enggak, tapi kayak di sini gitu. kecap. Iya. Jadi kayak di sini di badan gitu. Tiba-tiba suka pada merah aja. Tahu-tahu ada yang ini. Itu ngerasain pas udah pindah kerja. Kemana? Yang Dari waktu ya yang dari pabrik kan udah keluar tuh. Udah pindah. Kerja udah membaikan nggak? Oke. Kerja lagi ikut sepupu. Itu pasti kalau udah masukkan pertama kerja kan pasti kita biasa malam-malam ada suara cekikikan. Nah, tapi sepupu saya tahu Di situ kalau ada? di situ ada. Nah, yang saya rasain ini udah itu pasti udah Bangun merah. tidur? Enggak. Kejadiannya gimana? Kejadiannya pas saya masuk kan ada 2 lantai ya. Suaranya tuh di lantai 2 gitu. Tapi yang saya inin taunya udah pada merah. Badan mengihin? Iya. Kayak dicakar gitu. Dicakar, Enggak, kayak- dipegang, Enggak kayak apa sih gede gitu merah gitu. Tapi bulat. iya. Tapi nggak semua nggak semua cuman paling segini gitu. Terus di mana lagi di badan. Kejadian gitu. ke Mang Ihin atau ke teman Mang Ihin? Ke saya. Oh, ke Mang Ihin. Iya, jadi kalau ada yang makhluk gitu pasti dulu itu kayak gitu ngerasainnya. Waktu awal-awal masuk kerja doang tapi ya? Iya. Iya, pas waktu awal-awal kerja doang. Kalau udah ini mah kan saya udah biasa gitu, ya udah dah gitu doang. Tapi kejadian itu berulang? Maksudnya si merah-merah tadi di badan Mang Ihin itu berulang? Enggak. Udah lama udah terbiasa. Enggak merah-merah Enggak lagi. merah lagi. Adaptasi kerjaan barunya lumayan berat-berat Iya juga ya, ya. dari awal Banyak dari sih sebenarnya mah dari banyak. awal kerja cerita awal kerja Mang Ihin tuh digangguin mulu, ibaratnya diajak kenalan mulu gitu. Ya di setiap ini kan pasti ada lah gitu. Pasti ada perkenalan. Kita kenal nggak ke orang kan pasti yang penunggu lamanya juga ada kan Iya. pasti tempat-tempat benar. itu. Kalau yang Mang Ihin kan, Mang Ihin ini kan dipanggil Mang karena Mang Ihin orang Sunda. Nah, kalau cerita-cerita Mang Oh iya, Ihin dari kampung daerah gitu Mang Mang. Ihin gimana? Dari kampung Mang Ihin tapi nggak usah disebutin kampungnya Mang. Kalau di kampung paling apa ya? Kalau di sono kan rumah-rumahnya kampung-kampungnya kan jauh-jauh gitu ya kan. Rumah antar rumah jauh. Iya, maksudnya antara kampung jauh. Oh, antar kampung juga antara kampungnya jauh, kan ya. jauh-jauh, kalau rumah-rumahnya mah dekat-dekat. Oke. Kita kalau mau main ke misalnya ke Mang Arpa kan Iya. ya, saya mau main, ya pasti kan ngelewatin hutan-hutan dulu. Oke. Tapi masih satu kampung, aku sama Mang Ihin. Beda kampung. Oh, beda kampung. Maksudnya kan saya temenan sama Mang Arpa nih. Saya mau main ke rumah Mang Arpa malam-malam misalkan. Lewatin hutan dulu. Lewatin hutan dulu tuh. Sungai. Itu pernah sekitar jam masih sore sih. Oh, belum maghrib. Belum, udah maghrib, maksudnya udah ke malam. Kita kan abis main pulang, itu saya berposisi berdua. Itu pas di jalan udah bau kayak busuk gitu. Bau busuk. Bau busuk, tiba-tiba ada suara anak kecil nangis. Anak kecil nangis. Iya, tapi itu kayak nangisnya itu, kita kan jalan bawa motor nih, kayak ngikutin Oke. nangisnya itu. Terus sampai mana sama temen kan, ada apa tuh, ada suara apa? Ya pada gitu-gitu pada saling tanya kan di motor kan. Udah jalan aja gitu kan. Panik-panik tapi bingung gitu ya, Bang. Bingung, ya udah jalan aja gitu. Ya kalau di kampung masih gitu-gitu doang paling juga. Nah, kayak misalkan kan ini cuma gue dengar dari cerita-cerita orang kayak kampung tuh katanya masih kental sama Tradisi. hal-hal yang kayak leluhur, tradisi, terus kayak ya pocong gitu-gitu mah biasa banget lah gitu, kayak
mungkin yang lebih parah kayak masih kayak naruh dupa di pohon gitu-gitulah yang Kalau sampai ada kayak gitu aku nggak tahu sih. santet-santetan gitu mah. Kalau masalah gitu aku nggak tahu. Tapi kalau kejadian ini paling pas kerja doang. Kejadian-kejadian gaib gitu Iya, nggak ada. Paling ngeliat apa sosok-sosok itu pas waktu kerja doang. Ada lagi pas waktu itu kan udah pindah kerja tuh. Dari tempat pabrik tadi, kafe, pabrik, Iya. terus apa tuh? Yang tadi yang ikut Mangihin, sepupu Mangihin tuh apa kerjanya? Itu kayak di restoran juga sih. Restoran, oke. Terus pindah lagi nih, baru pindah lagi. Pindah lagi ke inian konveksi. Oh, konveksi. Oke. Konveksi itu sablon emang ya? Enggak, jahit. Oh, jahit, bikin baju. Bikin baju. Oke. Terus? Aku kan ikut sepupu juga tuh yang kalau yang di restoran sepupu yang cewek. Ini yang cowok. Oke. Pertama kerja oke lah. Hari pertama itu posisinya di malam Jumat. Pas udah istirahat kan udah pada orang-orang yang kerja mah udah pada pulang, kita tidur di situ. Tiba-tiba kata sepupu aku, udah jangan tidur di situ, itu jalan orang. Jalan orang. Nah kan aku mikirnya kan ya Di situ tuh di mana? aku posisi ini kerjaan misalkan ya, ini tuh apa orang-orang kerja, aku di posisinya kayak jalan emang kayak lorong gini. Iya. Mangihin mau ngapain di jalanan ini? Tiduran, Mau maksudnya kan ya udahlah tidur di situ aja gitu kan, geletak di situ. Pas itu ngomong sepupu saya, nggak usah tidur di situ, itu jalan orang apaan sih? Gitu kan. Ya udah kalau orang jalan pasti Misi aja lewat. iya kan, permisi atau gimana kan, ngawasin gitu kan. Tiba-tiba ya udah tiduran kayak guling, tiba-tiba udah mati lampu, anak-anak kan udah pada tidur yang teman-teman yang situ kan. Tiba-tiba si gulingnya itu ada yang nendangin. Gini, nendang gini. Enggak jadi Atau nendang terus hilang, terus ke tarik. emang kegeledak gitu. Oh, geledak. Iya, jadi si guling dipanjangin. Udah kayak tidur itu, geledak lagi. Potong Tarik geledak lagi karena gitu ketarik. kan. Iya, tarik lagi, udah tidur lagi. Geledak lagi. Apa sih, penasaran kan kalau di tempat gitu kan panas posisinya. Buka baju, ditutupin kayak baju gini. Kan dari tidur gitu kan. Penasaran kan. Tiba-tiba nengok gini, pas tangan diginiin. Ini ceritanya baju, Mangin. Ya ini baju kan gini. Pas ngeliat tangan diginiin nih, penasaran kan siapa sih yang lewat gitu. Tiba-tiba gini dilihat cuman putih doang. Apa melayang? Kakinya ada? Nggak ada. Itu cuman kayak putih doang melayang. Langsung merinding. Merinding pas lewat. Itu aku langsung loncat ke teman kalau itu. Teman aku gue tibanin. Langsung. Wah ternyata temen aku juga tahu Kalau dia kalau di situ emang ada sosok kuntilanak. itu di tempat tadi yang Mangihin dibilang jangan tiduran karena Iya, tempat jalan orang, tempat jalan. Nah kan aku pikir kan ya udahlah kalau orang kan pasti permisi gitu kan. Ya, taunya kan itu. Taunya maksudnya ini Ada tafsiran ya. ada orang yang lewat gitu. Iya, soalnya sepupu aku ya kalau yang cowok dia emang kayak om aku. Kenapa? Bisa Bisa juga. iya. gitu ya. Karena si posisi si ininya Si kalau putihnya. iya kalau sepupu aku udah tidur Kalau sepupu udah tidur tidur. dia keluar. Kenapa ketahuan keluarnya? Ini tangga, di sini ada kaca yang apa yang grade gitu, yang kayak ditarik grade, kebuka semua gitu, gini. Tirai. Enggak kaca, kaca zaman dulu itu. Oh iya. Gitu kan pas udah kalau udah dia tidur gimana mau duduk mau apa dia yang penting dia merem gitu kan udah tidur tiba-tiba nah ini kalau lu pengen tahu katanya gitu liatin nih kalau dia udah tidur kata temen aku kan liatin kaca itu ngomong sama temen Mangihin. iya liatin kaca itu tiba-tiba tret kebuka tret ketutup turun kayak orang turun tret ke bawah. Oh kayak penghuni situ aja udah Bang ya? Iya emang temen aku bilangnya emang di situ dia matinya di situ. Oh. Sama anak kecil. Jadi emang yang lewat yang pas aku lihat tadinya gede, kayak gede gitu kan lewatnya, terus putih, kayak anak kecil lagi lewatnya. Udah itu apa kebuka tutup kebuka tutup.
turun kayak orang turun tuk 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 ke bawah. Udah di bawah itu kan udah posisi sepi kan. Kayak orang nyapu. Tret gitu. Ngelakuin aktivitas gitu kayak emang. Iya, kayak emang tempat dia lah, dia bersihin gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika tadi teman Mang Ihin udah tidur, dia baru keluar. Kenapa emang Mang? Teman Mang Ihin, sepupu Mang Ihin udah tidur, si dia ini baru keluar. Kenapa Mang? Setahu aku sih kalau Karena dia suku emang kamu bisa ya? bisa. Oh karena. Jadi emang dia ngikut om aku. Gimana? Maksudnya? Ngikut om aku. Maksudnya ngikut? Siapa yang ikut om kamu? Si dia. Kayak apa sih dia ngikut? Kayak untuk bisa kayak gitu. Oh. Untuk menghalang-halang yang Oh. Apa ya bahasanya ya? Kayak yang jaga gitu Mang. iya. Oke. Dia sering ikut. Jadi dia udah tahu kalau apa ada hal berbentrokan gitu kan, pasti kan kalau orang yang punya pasti berbentrokan kan. Iya. Energinya. Makanya mereka gantian. Iya. Ketika sepupu Mang Ihin tidur, si dia baru beraktivitas. Nongol Gitu. dia. Tapi kan jadinya kayak Mang Ihinnya yang nggak bisa dan nggak punya kemampuan itu, jadinya yang jadinya yang ngerasain ini semua gitu emang ya. Iya. Enggak ini semua sih enggak terlalu dipikirin gitu. Oh, kalau Mang Ihin nggak terlalu takut ya main gitu-gitu emang. Enggak sih sebenarnya mah. Kalau dulu emang takut, justru malah di kampung yang takut. Sudah kerja mah, udah merantau itu udah biasa aja. Ya apalagi tahu kalau misalnya di sekeliling Mang Ihin tuh ada manusia juga, emangnya ada teman Mang Ihin. Ada teman. Tinggal ke sebelah juga ada orang gitu Bang. Iya. Kalau udah itu mah udah biasa gitu. Ya udah Bang, udah sorean Bang ya tetap. Itu yang kemana nih? Di Ini bawah aja. makasih, ini udah dibawain minum. Oh iya. Ini jadi nggak kemakan. Aduh, Ayo kita ke bawah aja Bang. yuk barengan. Ke bawah aja. Iya Mang Ihin mau minum. Bawain aja, bawain. Ayo makasih Bang. Nggak usah dibawain, kayak apa aja. Yuk. Yuk. Astagfirullah. Lupa lagi kopinya Mang Ojan. Gara-gara Arpan nih.